Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Lapsora Abdallah. Saya dari Prodi Business Creation, kelas LA10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas atau BMC dari sebuah perusahaan yang saya pilih. Di sini saya akan memilih sebuah perusahaan yaitu PT Livelon Jaya Makmur yang bergerak pada bidang industri limbah plastik. Yang pertama yaitu apa itu BMC atau yang sering kita kenal bisnis model Canvas? BMC adalah sebuah kerangka kerja yang dikenal banyak oleh kita untuk mendefinisikan sebuah model bisnis dalam perusahaan atau dalam bisnis. Nah, kemudian tujuan dibuatnya BMC ini untuk memvisualisasikan atau untuk sebagai cermin dari sebuah perusahaan maupun perusahaan yang ingin dibangun ataupun yang sudah berjalan. Selanjutnya, saya akan men-share screen PPT untuk memudahkan penjelasan saya. Baik, analisis perusahaan PT Livelon Jaya Makmur. Di sini saya berperan sebagai konsumen ataupun ya penganalisis rakyat biasa yang ingin menganalisis perusahaan ini. Kenapa saya ingin menganalisis perusahaan ini? Perusahaan ini bertepat di dekat rumah saya. Nah, saya penasaran dan ingin mengetahui bagaimana mereka menjalankan sebuah bisnis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai BMC, Business Model Canvas, yaitu 9 blok bisnis Canvas. Nah, ini. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment dari perusahaan ini yaitu reseller dan juga tukang. Kenapa reseller? Karena bisnis ini memproduksi sebuah pipa yang kemudian akan didistribusikan kepada reseller, agen-agen, dan juga toko bangunan. Kenapa seperti itu? Karena bisnis ini merupakan sebuah industri yang membuat pastinya industri besar. Nah, oleh karena itu, dia tidak langsung ke konsumen akhir. Dia harus didistribusikan melalui agen-agen, reseller, dan juga toko bangunan. Kemudian dari reseller dan juga toko bangunan itu, nah maka barulah disampaikan ke konsumen akhir. Nah, konsumen akhir itu bukan seperti rumah tangga yang pemilik rumah itu, tetapi pastinya yang memilih produk pipa itu tukang yang membangun rumah tersebut. Nah, kenapa customer segment di sini yaitu reseller dan juga tukang. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition dari produk yang dibuat oleh bisnis ini yaitu high quality. High quality di sini mereka selalu memberikan produk yang berkualitas tinggi untuk memuaskan permintaan dari pasar. Kemudian tahan banting dan juga tidak akan pecah atau rusak. Nah, dari hasil prototipe produk tersebut atau uji coba, saya pernah melihat langsung bahwa pipa yang dilindas oleh truk
cold diesel ataupun truk besar itu tahan banting, tidak pecah ataupun rusak, masih utuh sama sekali. Nah, kemudian varian produk yang bermacam-macam. Mereka memproduksi tidak hanya satu pipa, dan meskipun satu pipa, ukurannya pun banyak. Ada yang setengah inci, 1 inci. Kemudian selain pipa bulat yang biasa kita kenal itu, mereka pun menyediakan dan memproduksi talang air dan juga yang lainnya. Channel dari perusahaan ini yaitu agen, toko bangunan, reseller, dan proyek. Itulah channel dari perusahaan ini. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama yaitu media sosial. Perusahaan ini memanfaatkan media sosial sebagai customer relationship-nya dengan konsumen. Bagaimana mereka mengenalkan produk mereka lewat media sosial, dan jika konsumen ingin komplain atau memberikan bintang 5 atau 1, 2, 3, 4, 5 melalui website. Dari situ konsumen bisa menyampaikan pesan dan kesan, kritikan, dan yang lainnya. Kemudian revenue streams, yaitu penjualan produk pipa. Nah, bagaimana pendapatan perusahaan ini? Tentu saja pendapatan utama dari perusahaan ini yaitu dari penjualan produk pipa tersebut. Yang biasanya penjualan itu satu hari bisa sampai 5-10 truk per hari. Nah, kemudian keuntungan operasional. Keuntungan operasional ini ya seperti bahan baku yang murah, kemudian keuntungan operasional dari pengiriman, dan yang lainnya. Kemudian key research. Key research dari perusahaan ini yaitu bahan baku recycle plastik. Ini sudah pasti untuk menjadikan bahan baru, output yang baru seperti pipa, itu dibutuhkan bahan baku recycle plastik, yaitu bahan-bahan yang terbuat dari plastik keras untuk diolah kembali kemudian menjadi output baru, yaitu pipa. Kemudian sumber daya manusia, sudah pasti sumber daya manusia dalam perusahaan ini dibutuhkan seperti HRD, accounting, dan staff-staff yang lainnya. Itu sangat berperan penting sekali dalam perusahaan ini. Key activities, yaitu aktivitasnya yang pertama itu membeli bahan baku. Sudah pasti membeli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut disimpan dan diolah kembali menjadi bahan baru yang jadi output yang baru seperti pipa tersebut, produksi, yaitu proses produksi. Kemudian key partner dari perusahaan ini yaitu bos rongsokan. Sudah pasti penghasil dari limbah barang recycle plastik itu yaitu bos rongsokan. Kita bisa mengumpulkan berapa banyak di daerah tersebut rongsokan yang terkumpul untuk dijadikan bahan baku produksi. Nah, yang kedua yaitu pemasok besar barang recycle. Nah, ini pemasok besar barang recycle untuk meminimalisir keluarnya biaya untuk bahan baku. Kemudian cost structure. Apa biaya-biaya yang dikeluarkan dari perusahaan ini? Yaitu biaya bahan baku, sudah pasti biaya bahan baku, kemudian untuk mesin-mesin. Nah, yang modal terbesar di perusahaan ini yaitu mesin. Mesin mereka import dari Cina, dan itu ada 10-15 mesin, lumayan banyak. Kemudian listrik, air, telepon, biaya bulanan
tersebut. Kemudian biaya produksi ya yang mencakup semuanya dari mulai SCM, supply chain manajemennya seperti apa, dari bahan baku, penyimpanan sampai ke bahan jadi. Kemudian kendaraan, kita punya beberapa kendaraan untuk ekspedisi, pengiriman ataupun untuk membeli bahan baku. Kemudian upah tenaga kerja. Sudah pasti upah tenaga kerja, kita membayar tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaan kami untuk memajukan perusahaan ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis perusahaan PT Livelan Jaya Makmur yang bergerak pada bidang industri limbah plastik. Sekian dari saya. Terima kasih.